Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu dan kita akan mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kehidupan kita pada hari ini. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah kepada kami semua. Engkau mengasihi kami, melindungi kami, menyertai kami hingga pada pagi yang indah ini. Engkau melayakkan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih Kristus terus bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami, kasihani kami, layakkan kami, agar firman-Mu ini dapat mengambil bahagian dalam hidup kami, dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Mazmur pasal 18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 18 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Sedemikian jauh firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang masih diperkenankan untuk membaca firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini adalah Allah tempat perlindungan. Allah tempat perlindungan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kira-kira hal-hal dunia apa saja yang menjadi tempat perlindungan kita? Tentunya yang paling utama ialah rumah kita sebagai tempat perlindungan kita dari hujan dan panas matahari. Jika kita melihat bacaan kita, pemazmur menyampaikan perkataan nyanyian kepada Tuhan karena Tuhan telah melepaskan pemazmur dari cengkraman musuh dan dari tangan Saul. Pemazmur berseru dan meyakini bahwa Tuhan adalah kekuatannya, bukit batu, pertahanan, penyelamat, tempat perlindungan,
perisai dan kota bentengku. Pemazmur meyakini bahwa Allah sumber segalanya, Allah tempat perlindungan. Kita lihat bacaan kita ketika pemazmur berseru, berteriak minta tolong. Allah mendengar pemazmur hingga pemazmur terlepas dari penjajahan musuh. Dan pemazmur meyakini bahwa Allah adalah penyelamat dalam kehidupan pemazmur, dan dalam mara bahaya Allah adalah tempat perlindungan bagi pemazmur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, terkadang juga kita tidak menyadari bahwa Allah menyertai kita, bahwa Allah melindungi kita dari hari ke hari. Hal ini dapat kita lihat ketika pada pagi dan malam hari kita lupa bersyukur kepada Allah, kepada Dia yang melindungi kita. Harusnya Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa Allah melindungi dan menyertai kita. Harusnya kita bersyukur kepada Dia, sama seperti pemazmur yang memuji Allah dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita terus berlindung pada Allah dan meyakinkan diri kita bahwa Dialah satu-satunya tempat perlindungan yang sejati, kota benteng gunung batu kita dari berbagai hal-hal yang ada dalam dunia ini yang akan menimpa kita. Kita percaya Allah terus bekerja dalam hidup kita, tetapi kita harus merespon kasih dan perlindungan Allah lewat ucapan syukur kepadanya. Kiranya Roh Kudus tetap menolong dan memampukan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Karena perlindungan dan kasih-Mu ya Allah, kami dimampukan untuk membaca merenungkan firman-Mu, melihat pagi yang indah. Kami disapa oleh firman-Mu, menyegarkan hati kami, pikiran kami. Melalui firman-Mu kami diyakinkan untuk terus berlindung kepadamu, untuk melihat kasih perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami tak mampu Tuhan untuk memberlakukan firman-Mu. Untuk itu tolong kami, kasihani kami, agar firman-Mu ini dapat tertanam baik, menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam mengalami duka cita. Engkau mengetahui satu persatu dari mereka semua. Kami percaya ya Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar, melalui kerabat keluarga, mereka yang berduka dapat dihibur, dan duka cita tersebut dapat berubah menjadi sukacita karena Kristus ada dalam rumah orang yang berduka itu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkannya. Berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Allah. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit. Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, menjamah tubuh yang dirasa sakit, sehingga dari hari ke hari
ia terus merasakan kasih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesabaran dalam proses-proses pemulihan, sehingga melalui keluarga, melalui para medis, obat-obatan itu terus menerus mendatangkan pemulihan dan kesembuhan yang tentunya asalnya daripadamu. Terima kasih ya Allah, kami serahkan mereka yang sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu, Tuhan berkati dalam pekerjaan, usaha, dan lainnya. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dari dalam kehidupannya ia terus mendekatkan diri hanya kepadamu. Terima kasih ya Allah. Berdoa juga untuk pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup dalam proses perkuliahan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini, sehingga dari hari ke hari ia terus mendekatkan diri hanya kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggumu. Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam masa bermain, sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat terus bertumbuh dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin, dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Jangan tinggalkan mereka semua ya Allah, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau melihat mereka satu persatu, sehingga mereka terus merasakan kasih setia Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, beserta jajarannya. Tuhan berkati terlebih khusus dalam menekan penyebaran COVID ini ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas seluruh dunia ini. Kami percaya Engkau mampu memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Allah. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami yakin dan percaya kami tak mampu berjalan sendiri. Kami mohon tumpangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, menyertai kami, melindungi kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang menjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion Makale, saya kembali menyapa Bapak Ibu, Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.